Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ripal Dermawan sebagai guru desain web untuk kelas 11, 1, 2, dan 3. Untuk pertemuan ini saya kembali untuk menyapa anak-anak sekalian. Bagaimana? Masih sehat? Saya harap kalian masih sehat dan tetap menjaga kesehatan. Oke, untuk pertemuan yang kali ini kita akan membahas tentang cara menampilkan teks pada sebuah browser agar tampilan lebih baik. Oke, langsung saja saya akan membukakan yaitu Sublime Text sebagai aplikasi editor untuk membuatnya. Di sini kita akan membahas yang pertama itu tag P, di mana tag P ini udah kita bahas kemarin. Yang kedua adalah tag BR, ketiga adalah tag font, dan yang keempat adalah tag dan NBSP. Oke. Di sini kita akan kembali saya akan menjelaskan bahwa tag P itu adalah untuk membuat sebuah paragraf di web. Oke, untuk membuat sebuah paragraf. Ini semua untuk di web. Kenapa harus pakai tag P? Karena agar bisa membedakan paragraf satu dengan paragraf yang lainnya. Yang kedua adalah tag BR. Tag BR ini untuk membuat teks kita menjadi ke bawah atau bisa disebut sebagai enter, untuk enter. Oke. Tag font ini ada berbagai macam. Yang pertama ada size, ada font color, dan yang ketiga ada font face. Oke, masing-masing ada fungsinya. Kalau font size ini fungsinya untuk mengubah ukuran pada teks. Font color berarti untuk mewarnai sebuah teks. Yang ketiga font face untuk mengubah gaya tulisan pada teks. Oke, dan NBSP ini untuk mengatur spasi. Oke. Ini untuk yang bagian ini dicatat dulu. Boleh saya beri waktu untuk men-screenshot atau memberhentikan untuk mencatat ini. Oke. Kita lanjut. Kita langsung mempraktekkannya. Oke, yang pertama kita buat dulu HTML seperti biasa. Oke, title-nya belajar menampilkan teks. Oke, di dalam body kita akan buat yang pertama tag P, paragraf. Di dalam mana contoh saya buat paragraf ini akan berbentuk paragraf biasa saja. Oke, itu untuk tag P. Langsung kita coba, kita simpan, dan kita cari menampilkan teks. Oke, paragraf ini akan berbentuk biasa saja. Oke, lanjut. Dia untuk kita masuk ke tag BR. Tag BR ini maksudnya gini, saya buat ini adalah teks yang dibuat tanpa BR. Saya enter. 1, ini teks akan biasa saja.
2. Ini teks tetap biasa saja. Biasa saja. 3. Teks ini tetap menjadi biasa. Oke, kita simpan, Ctrl S atau klik save, file lalu save. Kita refresh. Nah, tulisannya kalau tanpa BR, dia tulisan akan lanjut menyamping seperti ini. Oke, agar dia bisa ke bawah, maka kita buatlah, saya edit, ini adalah teks yang dibuat dengan BR. Oke, kita tutup BR. Nah, kalau di BR ini, teks BR ini tidak perlu ditutup dengan seperti ini. Sorry, BR. Tidak. Dia kita buat BR. Oke, teks ini kita tambah BR lagi. Setiap akhir yang mau kita enter, kita buat BR. Kita buat BR. Oke, kita simpan. Lalu kita refresh. Nah, tulisannya akan menjadi ke bawah. Contoh lagi, kalau tanpa kita enter di sini, bisa nggak Pak dia menjadi ke bawah? Kita coba. Tulisannya memanjang seperti ini di Sublime-nya. Apakah bisa tampilannya tetap ke bawah? Oke, kita save. Klik file, save, lalu kita refresh kembali. Tetap. Tulisannya akan tetap ke bawah karena dia sudah menggunakan teks BR. Oke. Lanjut kita masuk ke teks font. Oke. Di sini contoh, saya akan membuat lagi teks. Teks ini akan berwarna biru. Sorry, teks ini akan berwarna ketika saya membuat tulisan yang sama dengan namanya. Sorry, namanya titik contoh. Dikasih BR ya, biar ke bawah. 1 biru, 2 BR, 2 merah, 3 hijau. Oke. Di sini teks biru akan kita buat menjadi biru, teks merah menjadi merah, teks hijau akan menjadi hijau. Caranya di pertama kita harus buat dulu di sini font sama dengan font spasi color sama dengan 2 dikasih contoh tadi biru. Kita tulis warna biru. Dia menggunakan bahasa Inggris, berarti blue. Lalu kita tutup font color. Lalu ditutup font. Oke. Kita buat lagi, ini saya copy paste aja biar cepat. Copy, paste. Ini tadi merah, berarti red. Yang ketiga hijau, berarti green. 2 merah. 3 hijau. Oke, kita coba klik file, lalu save, lalu kita buka, refresh. Nah, tulisan akan menjadi biru, merah, dan hijau. Nah, sorry, ini tadi BR-nya ketinggalan. Nah, oke. Selanjutnya kita buat lagi untuk masuk ke teks BR. Oke.
Selanjutnya kita masuk ke tag NBSP dan NBSP. Oke. Saya buat lagi, teks ini menggunakan spasi yang jauh dengan spasi di keyboard. Oke. Kita buat teksnya jauh-jauh ya. Oke. Keyboard. Oke, tadi untuk tambahan, untuk font color, jika ingin menggunakan font color yang banyak atau warna hijau toska, merah muda, merah banci, kayak gitu, bisa cari di internet, lalu masukkan namanya kode warna, seperti ini. Kalau mau gold, kode warnanya ini. Kalau mau golden rod, gray, green, green yellow, dan lain-lain. Contoh, saya buat, saya mau gold. Oke, ini kita copy. Lalu kita ubah. Ini untuk tambahan. Font, color, sama dengan kita masukkan, kita paste. Baru buat bacaannya gold atau emas. Lalu ditutup. Oke, kita save. Kita lihat hasilnya. Nah, dia akan tulisan berbentuk emas. Oke, dan lanjut seperti tadi. Kalau tadi teks kita buat teks ini menggunakan spasi yang jauh dengan spasi di keyboard. Dia kalau ditampilkan pada web browser kita, spasinya tidak akan pengaruh. Oke, jadi caranya kalau kita mau minta spasi yang banyak, kita harus menggunakan tag, yaitu teks. Contoh ini ya, teks ini menggunakan spasi dengan NBSP. N, oke. Teks kita kasih NBSP, koma. Kita kopikan aja. Copy, paste. 3 ya. Sini saya paste lagi. Di sini lagi kita coba. Oke, lalu kita simpan file save. Maka teksnya akan menjadi spasi. Oke, kita kasih BR dulu ya. BR. Oke, simpan. Nah, spasi pada tampilan browser akan berpengaruh jika kita menggunakan tag dan NBSP. Oke? Saya kira seperti itu. Silakan dicatat yang tadi, penggunaan tag P, fungsi-fungsi dari tag P, tag font, mau itu font color, mau itu color, size, ataupun tadi face. Oke, setelah font, kita tag BR, silahkan dicatat fungsi-fungsinya dan N dan NBSP. Oke, ini silahkan dicatat fungsinya untuk membuat sebuah paragraf. Oke. Dengan untuk mengubah warna teks. Untuk mengubah ukuran teks.
untuk mengubah gaya teks. BR fungsinya untuk membuat teks ke bawah atau dalam kurung enter. BSP pakai titik koma ya. Nah, dengan untuk membuat spasi yang lebih dari satu pada teks. Oke? Ini silakan dicatat. Ini catatan untuk hari ini. Saya harap Ananda sekalian mau mempraktekkan supaya nanti insya Allah kalau kita nanti masuk, kita sudah familiar untuk mencoba masing-masing. Oke? Mungkin sekian materi kita untuk hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.